Ya, selamat pagi, selamat datang di kajian Jumat pada hari ini. Pada Kaltalk Jumat ini, saya akan membahas tema mengenai scaffolding. Nah, apa itu scaffolding? Scaffolding, seperti umumnya kita tahu, scaffolding itu perancah ya. Namun, menurut Peraturan Menteri tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja dan Konstruksi Bangunan atau K3, perancah atau scaffold adalah bangunan peralatan yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan, dan alat-alat pada pekerjaan konstruksi bangunan. Perancah juga bisa disebut sebagai alat bantu konstruksi pada pekerjaan bangunan gedung. Alat ini juga dibuat apabila pekerjaan bangunan gedung sudah mencapai ketinggian 2 meter dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja. Untuk fungsinya terdapat 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelindung bagi para pekerja lain, sebagai struktur sementara untuk menahan beton-beton yang belum kering dan juga belum kokoh, dan juga yang ketiga sebagai struktur sementara untuk membantu pelaksanaan pemasangan bata, pemeleseran, dan pengecatan. Penggunaan si perancah ini atau scaffolding ini tercantum pada Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970 terdapat di pasal 4, yaitu syarat K3 harus dipenuhi dalam tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, pemasangan, pembongkaran, dan juga pemeliharaan. Dan juga harus dilakukan pengujian dan pengesahan pada perlengkapan perancah dan alat pelindung diri. Nah, ini beberapa contoh penggunaan scaffolding dari yang mulai paling simple, menengah, sampai yang udah kompleks itu, yang udah rumit di bangunan-bangunan besar atau tinggi. Nah, terdapat 3 tipe dasar untuk perancah ini, yaitu supported, suspended, dan juga aerial lifts. Untuk tipe supported itu yang biasanya ditopang oleh besi-besi ataupun kayu maupun bambu, dan terdapat lantai kerja yang biasanya terbuat dari kayu. Untuk suspended itu biasanya perancah yang digunakan pada ketinggian yang tidak bisa dijangkau dan biasanya digantung oleh kabel ataupun tali. Untuk yang ketiga adalah yang aerial lifts. Aerial lifts ini biasanya digunakan untuk area-area yang butuh mobilisasi tinggi atau pemindahan yang lebih mudah, sehingga menggunakan alat yang ada rodanya gitu. Nah, untuk jenis-jenis scaffolding ini sebenarnya banyak, tapi aku cuma nyantumin beberapa saja yang utamanya dipakai pada pekerjaan bangunan di Indonesia gitu. Yang pertama adalah andang. Andang ini biasanya dipakai untuk pekerjaan yang tidak melebihi 2 meter dan biasanya terbuat dari besi, kayu maupun bambu. Nah, ada juga scaffolding tiang. Scaffolding tiang ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang lebih dari 3 meter dan sudah tidak dapat dijangkau oleh para pekerja gitu. Jadi untuk scaffolding tiang ini biasanya disusun dari berapa lapisan bambu ataupun besi-besi tergantung kebutuhan si perancahnya itu. Nah, ada penggunaan scaffolding yang unik, yaitu di Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu hingga saat ini untuk perancahnya itu masih menggunakan bambu, entah itu bangunan kecil maupun skyscraper-nya itu menggunakan bambu gitu. Jadi bangunan yang besar dan juga mahal, tapi dia pada prosesnya ditopang oleh material murah, yaitu bambu. Nah, dengan perkembangan zaman, apakah scaffolding ini bisa menjadi elemen dari arsitektur? Di sini ada scaffold house yang dirancang oleh arsitek Suzuko Yamada yang terletak di Tokyo, Jepang. Bagian depannya, sang arsitek Suzuki Yamada ini menggunakan scaffolding pada hampir seluruh fasad bangunannya, sehingga fasad bangunan ini seperti susunan-susunan besi pipa yang juga sebagai scaffolding gitu di bangunan ini. Dan masa utama bangunan itu sebenarnya ada di belakangnya. Masa bangunan ini dilapis oleh galvalum yang bergelombang. Nah, jadi area depannya itu taman dan juga balkon dari rumah ini. Untuk masuk ke dalam rumahnya, kita harus melewati susunan scaffolding yang ada di depannya, ataupun taman-taman yang terdapat di depannya juga. Dan ini adalah bagian
interior dari rumah ini. Rumah ini karena menggunakan scaffolding sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan si pengguna dari rumah ini. Dan juga area dalamnya pun tidak ada yang menggunakan material permanen, tapi menggunakan kayu dan juga menggunakan konsep mezanin gitu. Untuk bagian interiornya juga masih mengkombinasikan antara kayu dan juga besi pipa gitu sebagai railingnya. Nah, ada juga di sini Dadan Market yang berada di Bangkok, tepatnya di kota Nakhon Ratchasima yang dirancang oleh Bangkok Tokyo Architecture plus OPH. Nah, di sini ada pasar sementara ya konsepnya itu. Jadi karena sementara supaya lebih memudahkan pembangunan dan juga pembongkaran sehingga mereka menggunakan atau mengimplementasikan scaffolding sebagai bagian dari retail si pasar ini gitu. Ini adalah set plan-nya. Karena menggunakan scaffolding sehingga bentuk bangunannya pun simple ya, cuma box-box itu sehingga kalaupun datang malam seperti box-box melayang gitu dengan pendarahan cahaya di dalamnya karena mengkombinasikan antara material transparan polikarbonat dan juga lampu di dalamnya gitu. Terus untuk area dalam retailnya pun menggunakan material yang sederhana gitu. Ini dari bekas-bekas peti kemas gitu untuk pajangan-pajangan dan juga etalasenya. Terus yang berikutnya ada Jianjiao Cafe yang berada di Vietnam. Untuk cafe ini sendiri tingginya 7 meter dan bagian keseluruhan itu benar-benar menggunakan scaffolding sebagai material utamanya. Dan juga untuk penutupnya dia menggunakan polikarbonat sehingga cahaya bisa luasa masuk ke dalam. Terus dia juga menggunakan perahu-perahu untuk dijadikan sebagai planter box. Dia melapis si scaffolding itu menjadi warna merah gitu, jadi lebih eye catching gitu. Dan semuanya hampir full besi gitu, metal material metal untuk keseluruhan bangunannya. Ini untuk area dalamnya karena konsepnya itu mezanin sehingga ada area void yang kayak tinggi gitu kesannya di sini. Ini juga ada detail unik. Di sini pintunya itu menggunakan plat metal dan juga palu sebagai handle-nya. Di sini karena banyak area hijaunya sehingga terlihat segar gitu. Di yang planter box yang terdapat tanamannya. Planter box yang menggunakan perahu. Untuk kesimpulannya, dengan berkembangnya konstruksi dan juga inovasi dari para arsitek sehingga dari material-material yang sebenarnya pada umumnya tidak digunakan gitu untuk sebagai elemen arsitektur, namun dengan inovasi arsitek tersebut banyak yang mengangkat material yang tadinya dianggap remeh dan juga tidak bisa digunakan sebagai elemen arsitek, namun dengan diangkatnya material tersebut maka akan bisa terus digunakan dan juga berinovasi lagi untuk menemukan material-material yang lain gitu. Sekian dari saya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan.